Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyamil mubarak. Syahrun unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu Allahumma la ilaha illa anta wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduka wa rasuluka la nabiyya ba'da. Wa usalli wa usallim ala nabiyyikal mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi atharihi ila yaumil ma'ad. Para sepuh bini sepuh yang saya hormati, saya muliakan dan saya teladani, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sungguh beruntung Bapak Ibu, para jamaah yang pagi ini telah berusaha menjadi pejuang-pejuang subuh, merupakan bagian dari pejuang-pejuang di jalan Allah yang menguatkan karakter dan hatinya, iman dan takwanya. Di bulan Ramadan ini merupakan sebuah anugerah yang besar, rezeki yang paling mulia, yaitu Allah takdirkan kita menjadi ahlul masjid, rijalun yata'allaqu qulubuhum bil masajid, orang-orang yang hatinya merindukan masjid, selalu merindukan masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup ini tak ada yang lebih baik daripada itu. Orang kaya banyak, tapi jarang ke masjid. Yo banyak. Orang kaya banyak, tapi yang sampai ke masjid itu dikit. Apalagi subuh begini. Orang sehat juga demikian. Orang pintar juga demikian. Tapi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kita, orang pintar itu bukan yang kebanyakan mikir, tapi orang pintar itu sejatinya adalah yang mempersiapkan hidupnya untuk hari kemudian sedini mungkin, sebanyak mungkin mempersiapkan bekalnya menuju kampung akhirat, masa depan yang paling pasti. Tapi tentu saja Bapak Ibu, kita ini beribadah tidak hanya untuk akhirat, yakin itu. Beribadah ini ya sejatinya utamanya adalah untuk dunia. Tetapi inilah dunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita bisa lulus di dunia, lantas kita pantas menikmati kehidupan akhirat yang terbaik dan diridhoi Allah. Jangan dikira lagi mengkangge akhirat, alah sesuk wae nek wis cedak mati lembe mangkat masjid. Itu dungu sekali itu. Bapak Ibu teman-teman yang sudah berada di masjid sejak usia remaja, luar biasa, subhanallah wa barakallah. Itu adalah hadiah yang sangat mahal. Apabila orang tua panjenengan mendidik panjenengan sejak kecil untuk datang ke masjid, itu adalah pendidikan yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada gilirannya orang Islam itu akan datang kepada madrasah yang paling aktual, yaitu masjid. Inilah universitas spiritual yang paling dibutuhkan untuk menggerakkan intelektualitas. Intelektualitas yang benar-benar bermutu, manfaat dan maslahat, bukan cuma sekedar pinter cari duit. Intelektualitas yang bisa memperbaiki al-akhlakul karimah,
bahkan membangun peradaban mulia, sangat dibutuhkan oleh masa depan umat Islam ini dari zaman ke zaman. Peradaban ini tidak dibentuk oleh orang dulu, tetapi dibangun oleh orang-orang yang berakhlakul karimah. Sedangkan orang dungu cuma menghancurkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berpikir dunia atau akhirat sebenarnya cuma pilihan saja, cuma soal pilihan. Kalau kita memilih dunia sebagai tujuan, maka kita telah celaka. Pikiran itu sudah membuat kita celaka. Tapi kalau kita telah menganggap bahwa hidup di dunia ini adalah jalan kita menuju kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita amat sangat beruntung. Bapak Ibu, jangan sampai gagal ujian duniawi, karena itu sangat mudah Bapak Ibu. Hingga kemarin kita telah mengaji tentang sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar. Nafsu kita melakukan sesuatu tidak bisa mengalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang modern kalau mau sukses itu yang diutamakan itu pelatihan. Betapa banyak pelatihan dadi wong sukses, pelatihan bisnis yang pasti untung, pelatihan wirausaha yang pasti sukses. Tapi jarang sekali kita ke masjid untuk mengikuti pelatihan iman yang pasti kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seringkali nafsu kita untuk mencapai kesuksesan itu kita berpikir bahwa sukses itu datang dari diri kita sendiri, semata-mata demikian. Sebenarnya orang yang berusaha itu dia wajib mengikut sertakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan puasa kita ini Bapak Ibu, hingga Kanjeng Nabi SAW bersabda tentang puasa, rubba min sa'imin laisa lahu min siyamihi ghairul ju'i wal atash. Ada kalanya orang puasa, rubba itu artinya kadang-kadang, ada kalanya orang puasa itu tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar saja. Saya tidak ingin membahas maknanya Bapak Ibu. Saya tertarik dengan susunan kalimat dan gaya bahasanya. Kata-kata rubba min itu artinya orang puasa kayak kita yang beriman ini, ada yang puasanya itu benar-benar efektif, ada yang tidak. Ada yang mendatangkan pahala dan ampunan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang cuma separuhnya, seperapatnya, bahkan ada yang tidak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan haus. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebabnya orang puasa itu Bapak Ibu, pahalanya itu sendiri-sendiri ukurannya. Tidak seperti orang dapat gaji, satu karyawan dengan yang lain, umpama gajinya 100.000, rata 100.000 semua. Kalau puasa itu beda. Allah berfirman, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku, cuma aku yang tahu berapa pahalanya. Nah, seberapa ngototkah kita untuk berpuasa? Itu jadi masalah, jadi pertanyaan. Dan jawabannya itu adalah seberapa besar usaha kita secara intelektualitas, secara akidah dan keyakinan
maupun secara spiritual, untuk olah-olah diri sendiri, untuk mendidik diri sendiri supaya puasanya menjadi baik. Ada orang yang setengah mati berpuasa, tetapi pahalanya cuma sedikit. Bapak Ibu, apa sebab? Karena dia tak terlalu suka puasanya. Dia hanya ingin banyak pahala. Dia tidak terlalu suka, oleh karenanya dia tidak ingin belajar tentang fikih puasa. Ada orang yang puasanya sangat ringan dan santai karena dia menyukainya. Tidak ada yang berat. Terutama tanyakan saja sama yang sepuh-sepuh, bapak-bapak yang sepuh-sepuh itu. Puasa malah enak. Puasa itu tidak hanya enak di perut, tentram di hati. Ada orang ketagihan puasa, Bapak Ibu, banyak. Hingga puasa Ramadan dan kebiasaannya berpuasa sunnah membuat menjadi jati diri bagi dirinya. Itu yang disebut dalam surat At-Taubah itu ayat 112 itu sebagai At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. As-saihun, orang yang telah menjual dunianya untuk membeli akhiratnya. Dia adalah orang yang selalu berpuasa. Beda hasilnya, masing orang beda. Puasa itu untukku, kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana ajzibi, cuma aku yang tahu berapa pahalanya. Tiap-tiap orang beda. Jadi jangan dikira puasa itu karena kita jagoan, karena kita kuat menahan lapar haus. Boten Bapak Ibu, ini soal hati. Jadi kalau ngaji itu juga jangan cuma fikih saja, jangan cuma keimanan saja, jangan hilang dari ruhnya, yaitu ihsan. Jadi belajar ngaji iman itu akidah. Yang kedua Islam, kata Jibril ya. Baru yang ketiga ihsan, bikin bagus, bahasa yang bagus, jangan asal sah, jangan asal selesai, asal sahur, asal buka, asal bodoh. Dibikin bagus puasanya. Maka kita ngaji Al-Hikam ini bab itu, yaitu bab ihsan itu, supaya segala perbuatan menjadi indah. Itulah yang membuat akhlak Kanjeng Nabi itu disebut oleh Aisyah, kanat kullun min amrihi ajaba. Kanjeng Nabi itu apa-apa perilakunya itu mempesona. Dia tidak melakukan sesuatu yang asal sah dan halal saja, asal gugur kewajiban saja, boten Bapak Ibu. Beliau mengajarkan kepada kita al-ihsan, apa-apa itu yang terbaik karena dilihat Allah. Maka dalam Arba'in Nawawi itu disebut Bapak Ibu, ihsan itu artinya, kata Kanjeng Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Seperti apa Bapak Ibu? Puasa orang yang dilihat Allah, puasa orang yang melihat Allah. Seperti puasanya Maryam. Sebenarnya kalau Maryam mau seperti gadis-gadis zaman sekarang, kalau habis asar mulai ngelayap ke pasar-pasar, cari takjil, cari jaburan, apa namanya begitu ya. Nah, pakai pakaian yang kurang bahan begitu, dan pakai pakaian yang ketat-ketat, dengan bangganya masuk di keramaian orang banyak,
mengganggu puasanya orang-orang yang beriman. Maryam tidak. Dia sekali ke pasar hanya untuk mencari bahan berbuka puasa, karena dia tidak ingin merepotkan pamannya Zakaria. Dia wanita yang tak suka keluar rumah sebenarnya. Dan benar, ketika dia berada di pasar, dia menjadi pusat perhatian dan membuat banyak lelaki ingin menggodanya, hingga dia cepat-cepat pulang. Dia biarkan dirinya berbuka dengan air putih saja dan apa adanya, bekal dari pamannya. Maryam setelah itu tak ingin lagi keluar dari masjid, keluar dari mihrabnya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keajaiban. Falamma dakhala 'alaiha wajada 'indaha rizqa. Ketika Zakaria masuk ke mihrabnya untuk mengajaknya berbuka puasa, wajada 'indaha rizqa. Ternyata Maryam sudah punya banyak makanan. Inilah puasa yang maksimal. Dan Maryam itu bukan nabi, Bapak Ibu. Dia seperti wanita-wanita seperti Bapak Ibu, seperti ibu-ibu zaman sekarang, seperti gadis-gadis zaman sekarang, sama. Tapi puasanya yang luar biasa. Dia tak merasa susah. Ketika pamannya bertanya, "Ya Maryam, anna laki hada?" Wahai Maryam, kamu dapat dari mana makanan sebanyak ini? Dia jawabnya enteng saja, tidak kepanjangan cerita kayak orang sekarang. Dia jawab, "Hadza min fadli Rabbi." Sudah biasa pamanku, ini dari Allah. Ternyata berbulan-bulan dia sudah menikmati makanan dari surga. Kenapa pernah Bapak Ibu dapat sate dari surga? Rasa neteli, rasa nusui, rasa ngipasi, cukup sate dari surga. Buat orang zaman sekarang, kalau begitu itu pernah terjadi, itu orang bilang bohong pasti. Kenapa? Karena alam kita yang idealis dan intelektual ini tidak mengizinkan kita berbicara tentang keajaiban ilahiyah. Maka kita pun tak tertarik masuk ke dunia itu. Maka kita jarang ngaji tentang ihsan. Bagaimana setelah kita tepati fikih, kita tepati akidah dan iman kita hiasi amal-amal kita ini dengan ruhnya, yaitu keindahan. Hiasi yang bagus seperti Maryam, ihsan. Dia berpuasa, puasa yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah As-Sakandari kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana Maryam itu membangun kekuatan spiritual ini. Ibnu Athaillah berkata pada kaidah yang keempat, arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah hatimu dari mengatur-atur takdir Allah. Orang itu kalau sudah terlanjur semangat, rencananya banyak. Sampai-sampai perencanaan-perencanaan yang dibuat itu melampaui kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan melampaui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup tidak usah terlalu ambisi untuk mengatur takdir Allah. Tidak usah. Bapak Ibu, kalau kita sakit, kita akan berusaha maksimal supaya sembuh. Tapi jangan melanggar hak Allah. Jangan pergi ke dukun. Jangan cari orang pinter.
yang normal-normal aja, yang diizinkan Allah saja. Bahkan Allah sudah amat sangat luas. Kalau tidak ada obat lain selain yang haram, boleh kita pakai. Allah sudah kurang baik apa? Sudah sangat luas. Kalau kita mau kaya, jangan ngutil, apalagi korupsi. Itu namanya mengatur-atur takdir Allah. Bikin-bikin sendiri catatan untuk diri sendiri, melangkahi takdir kita. Kalau mau kaya lebih dari orang lain, jangan zolim. Kalau peradaban zalim dan korupsi itu menjadi budaya, maka berkembanglah peradaban maling. Itulah yang membuat kita tercengang. Mengapa minyak goreng larangnya seperti itu? Mahalnya. Karena orang berusaha untuk untung walaupun dengan cara maling dan melanggar aturan. Bahkan minyak goreng curah dibungkus, dijual jadi kemasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu contoh saja tentang orang yang tak menghendaki takdir Allah hari ini. Kalau dia nggak punya duit, dia sedih, rasanya miskin, rasanya kecil, rasanya terhina. Bapak Ibu, jika hari ini Allah menjadikan kita orang fakir, berusahalah dengan cara yang halal, tapi tak usah merasa hina. Kalau orang punya mobil, kita cuma punya motor, jangan kecil hati, biasa saja. Yang penting sama-sama sampai ke masjid. Masa orang lain kaya, kita tidak kaya, terus kita merasa ingin, perlu menyaingi orang kaya. Itu namanya melanggar pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya usaha yang ditangani dengan maksimal sekuat tenaga kita, itu baik, dan begitulah maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang syar'i, yang halal. Jangan kita berdagang dengan cara yang haram, berbohong, memanipulasi harga, membeda-bedakan pelanggan. Kalau pelanggan pembelinya itu kurus, harganya standar. Kalau pembelinya gemuk, kelihatan orang kaya, ngampiri warung pakai mobil mewah, oh berarti harganya boleh dimahalkan. Itu haram, Bapak Ibu. Tapi zaman sekarang hampir semua bakul begitu. Itu kita menyebutnya dosa kecil, ora apa-apa. Paling-paling cuma selisih 5.000, 6.000. Selisih itu Bapak Ibu, 6 rupiah itu loh, bisa bikin dosa. Jangankan 6.000. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ini jenenge peradaban pasar. Peradaban pasar itu peradaban kapitalis yang tumbuh dari hawa nafsu, dapat menghancurkan peradaban masjid yang luhur adiluhung dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, nilai-nilai Pancasila. Makin kesini makin gak Pancasilais, makin tidak berkeadilan sosial. Gara-gara apa? Gara-gara kita merubah peradaban masjid kepada peradaban pasar yang kapitalis. Loh, jangan dikira ini ilmu yang ringan Bapak Ibu. Kalau kita punya hati, apa-apa yang tidak pantas kita lakukan untuk membangun keadilan sosial, ya jangan dilakukan. Jare negeri Pancasila, kita ini negara liberalis apa negara yang Pancasilais?
Ayo toh mikir. Jangan apa-apa pasrah ke pasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ikhlas jadi orang yang Pancasilais, yang berketuhanan yang Maha Esa, kita akan belajar arih nafsaka minat tabdir, ikhlas ke dadi wong Islam kudune muni raditu billahi robba, hamba ridho ya Allah, rezeki hamba berapa hamba ikhlas, hamba terima, hamba akan jadikan dia sebagai bekal untuk beribadah mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Ibnu Athaillah berkata, la takum bihi li nafsika, jangan engkau mengatur-atur takdir Allah itu, engkau melakukan dengan tangannya sendiri. Karena sebenarnya cara Allah mengatur kehidupan manusia dalam syariat itu sudah amat sangat sempurna. Ma tara fil khalqir rahmani min tafawud. Tidak ada pengaturan Allah itu yang semrawut, itu tidak ada. Mari kita percaya pada syariat. Heran ya, orang Islam makin kesini makin tidak percaya syariat. Sitik-sitik radikal, sitik-sitik radikal. Yang ngajari kita ucapan itu siapa? Kenapa kita tidak percaya pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika kita tidak percaya pada syariat, itu kita dekat-dekat ke jurang musyrik, ke jurang kemusyrikan. Kita ini tak hendak radikal, tak hendak juga melawan negara, tidak pula ingin melawan penguasa. Kita hanya ingin beragama dengan benar. Tidak pula kalau kita taat, rajin ke masjid, jarani fanatik, radikal dan sebagainya. Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak mengapa kalau kita itu kelihatan berpenampilan sebagai orang soleh, itu ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu lumrah, karena kita rajin ke masjid, kita butuh pakaian seperti itu. Lah kok malah diarani fanatik, radikal dan sebagainya. Nah, jangan membuat istilah-istilah yang memudahkan diri kita untuk melawan agama Allah, menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah bikin ontran-ontran, slogan-slogan yang membuat seolah-olah kita ini keren, berani menantang Allah dan Rasulnya, berani melawan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa murtad kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi orang Islam biasa saja memang. Tetapi kalau sudah jadi orang Islam, ibadah dan amal solehnya sangat istimewa. Karena memang orang Islam itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berhak untuk mentadbir, mengatur, memanage, membangun syariat, dan kitalah yang wajib melaksanakannya. Dan itu adalah hak-hak yang prerogatif Allah. Pertama, hakut tasyri', hak untuk membuat syariat, dibenarkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Maksudnya syariat Islam itu sudah benar. Jadi tidak usah bikin lagi syariat-syariat lain, atau nyindir-nyindir Islam, atau tidak setuju, atau menganggap Islam itu agama yang pemaksa, otoriter, hingga minta dihapus 300 ayat dari Al-Quran. Itu adalah perbuatan orang dungu yang tidak perlu kita dengarkan. Dan jika panjenengan tidak suka pada Islam, tidak perlu
membela orang yang memusuhi Islam. Ayo kita belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika panjenengan tidak suka pada orang fanatik, mari kita belajar. Jangan merusak syariat. Ono sing muni salat fardu cuma 3 waktu, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk hak Allah yang sangat prerogatif adalah hak untuk membuat diri kita ini sukses atau gagal. Maka saya memberikan contoh tadi, puasa Maryam itu yang sangat berhasil. Dan kita tidak tahu berapa pahala puasa kita, tapi walaupun kita tidak tahu berapa banyak pahala puasa kita, atau bahkan mungkin puasa kita tidak berpahala karena kita berpuasa sambil bikin dosa, tapi tetaplah berpuasa. Belajarlah, berlatihlah, tingkatkan kualitas puasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pasti puasa kita ini adalah puasa yang mentaati syariat Allah. Nanti Bapak Ibu, umpama hari ini puasa kita belum berhasil karena barangkali kita kebanyakan nonton HP begitu ya, itu biasa ya, besok diulangi, puasalah lagi. Maka puasa itu 30 hari, bukan supaya kita capek, boten Bapak Ibu. Orang kalau sudah senang puasa, mbok puasa 3 bulan penuh tidak terasa capek karena suka. Seperti kita punya istri, kalau namanya jodoh kita senang, sampai mati pun kita betah sama dia, namanya senang. Pertanyaannya, kita senang apa tidak puasa? Sholat ini kita senang apa pantas-pantasan? Ya pantasnya wong Islam sholat ini. Tapi sebenarnya sholat itu bukan sekedar pantas-pantasan, tapi memang buruan kita, amalan kita. Sholat dan puasa ini stylenya kita Bapak Ibu. Jadi style itu jangan tiru-tiru orang kafir. Orang kafir itu stylenya pamer-pamer. Kita dilarang pamer-pamer, pamer dikit saja. Maka kata Kanjeng Nabi, dia tak akan mencium bau surga. Ambune ora entuk. Jangankan masuk surga, ambune ora entuk. Jadi orang itu Bapak Ibu, beda orang Islam dengan orang kafir. Itu amat sangat bertolak belakang. Orang kafir ki pamer-pamer, senenge saingan, senenge saling mengalahkan, senenge menangan. Kita beda. Kanjeng Nabi sejak kecil diajari ngalahan. Kanjeng Nabi niku di masa kecil Bapak Ibu diasuh oleh sinten? Ummu Aiman, Suwaibah al-Aslamiyah, Halimah as-Sa'diyah. Terakhir setelah ibunya, kakeknya wafat, diasuh oleh Abu Thalib dan Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib. Apa kata Fatimah binti Asad? Dia itu anak yang paling menyenangkan yang pernah aku tahu. Kalau kakak-kakaknya rebutan makanan, dia malah yang membagikannya. Jika semua kakak-kakaknya mendapat potongan besar roti yang utuh, maka dia rela hanya menerima sobekan kecil dari jatahnya. Dia malah membagikan duluan kepada kakak-kakaknya, anak-anaknya Abu Thalib. Ya bukan apa-apa, anaknya Abu Thalib pada masa itu sama ya, seumuran, remaja, mau remaja, semego begitu ya. Kalau ada makanan suka rebutan kayak kita. Kanjeng Nabi beda. Dia beda. Itulah Islam yang sesungguhnya.
di dunia ini Bapak Ibu, orang-orang bahkan boleh rebutan. Itu orang kafir, itu kelakuan mereka, urusanmu PN kabeh. Kita ini tak ingin rebutan. Kita ini ingin dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia kage rebutan. Kaya ora ana negarane, kaya ora ana hukume. Kabeh wong cakar-cakaran. Semua orang nafsu untuk saling rebutan hingga mengabaikan laparnya perut orang-orang fakir, mengabaikan kepentingan rakyat kecil. Ya ndak mikir. Yang rebutan minyak goreng itu ya orang kaya itu, yang duitnya ndak habis-habis. Mau puasa begini kok tega begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak bicara politik. Maksud saya akhlak kita. Mari kita bikin bagus ya. Jangan hanya yang penting halal Pak, yang penting gak bikin dosa, yang penting kita ini tidak korupsi, yang penting kita ini tidak nyalahi hukum negara, umpama nyolong orang konangan. Begitu itu kelakuan orang sekarang. Na'udzubillah. Teman-teman yang masih muda, besok jadi pejabat, jauhilah itu. Wallahi, jauhilah cara hidup serakah. Hidup ini bukan ke sana arahnya. Kalau kita ingin mati dalam keadaan kaya raya, mengalahkan semua orang, percayalah kita telah mati kafir. Orang hidup serakah itu matinya mati jahiliyah. Walaupun kelihatan keren, walaupun viral aja senang. Jauhilah nafsu yang bisa merusak syariat Allah dan membangun budaya-budaya kufur di lingkungan kita, lebih umumnya di negara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, namun demikian mentaati takdir Allah itu lakukan dengan semampu kita saja. Itulah sebabnya saya katakan di awal, apa-apa itu harus senang, harus keluar dari hati, dari keindahan rasa. Laksanakan semampunya saja. Kalau tetangga kita, teman kita, anak kita tidak mampu beribadah sebagus kita, jangan salahkan mereka ya. Berilah mereka peluang untuk belajar dan berlatih. Ojo disalah-salah kita. Dibantu dengan perhatian. Ibadahmu sudah bagus, ayo kita sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Dijak ngaji, makanya kalau ndak dijak ngaji, ya dia taunya ya cuma itu, bahwa ibadahnya sudah yang paling baik. Bahkan kalau sudah ngaji pun harus terus ngaji supaya kita ini cocok dengan banyak orang. Kalau kita ngajinya cuma sama satu guru, cocoknya cuma dia doang. Kita ini perlu cross check untuk memvalidasi ilmu kita. Jadi benar itu jangan menang-menangan. Benar itu harus saling konfirmasi. Nek menurutmu bagaimana? Caramu bagaimana? Begitulah orang berjamaah. Tidak bisa terbangun jamaah kalau masing-masing membangun ego komunalnya sendiri-sendiri. Tidak bisa. Dan itu melawan takdir Allah Subhanahu wa taala, melawan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup itu sebagai sama muslim, ketakwaan itu tidak cukup soleh secara pribadi saja, kesalehan individual saja tidak cukup. Kalau mau jadi orang yang bertakwa, kita harus soleh wa musleh. Soleh secara individual, tapi juga musleh, memperbaiki orang lain. Setidaknya orang-orang terdekat dengan kita, istri, anak, ponakan,
tetangga yang dekat-dekat lah, atau kita masuk ke masjid, kita ngajari ngaji anak-anak kecil, itu sudah merupakan usaha untuk islah, memperbaiki. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan cara inilah Islam ini bisa kuat, bisa bagus, berjamaah, memaklumi orang lain walaupun berbeda. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sebanyak mungkin kita bergaul dengan manusia. Kanjeng Nabi SAW bersabda, khairun nasi man amilan nasa wa sabaru ala adahum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, memenuhi syarat Bukhari Muslim. Artinya manusia yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak bergaul dengan manusia. Siapa-siapa itu diajak bergaul semua, ditemani semua. Wasabaru ala adahum, dan bersabar kalau orang-orang banyak itu menyakiti dirinya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jangankan orang selisih paham dengan kita, orang nyakiti kita itu kita harus sabar. Karena itu bagian dari amalannya orang yang berpuasa. Disebut oleh Allah dalam kitab, dalam surat Al-Furqan, yamshuna 'alal ardi hauna. Orang puasa itu berjalan di atas bumi ini dengan penuh kesederhanaan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia diprovokasi oleh orang bodoh, dia akan mengatakan, kita damai saja, mending kita kerjasama daripada tukaran. Mending kita akur, membangun amal soleh jadi pahala. Kalau tukaran malah jadi dosa, malah marahi miskin. Mungkin akan tukaran, marahi miskin. Rahmat itu turun karena ada rahmat di hati kita. Rahmat Allah dan keajaiban itu bisa turun manakala hati ini semakin banyak merahmati sesama. Jadilah penebar rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan cara itu hidup kita akan indah, karena puasa kita indah, karena sholat dan ibadah kita indah, pribadi kita menjadi indah. Itulah yang dimaksud oleh Aisyah, karena kullun min amrihi ajaba. Kanjeng Nabi itu semua perbuatannya, tindak tanduknya itu semuanya mempesona. Mari kita teladani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyraful anbiya'i wal mursalin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Bapak Ibu barangkali ada yang ingin bertanya, monggo saya persilakan.